Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita kembali belajar pada tema 5 subtema 1 muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Tokoh dan peninggalan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, kita memiliki banyak tokoh-tokoh yang berperan besar terhadap masyarakat. Berikut ini adalah beberapa tokoh beserta peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam dan sikap kepahlawanannya. Tokoh dan peninggalan pada masa kerajaan Hindu. Raja Mulawarman yang berasal dari kerajaan Kutai. Raja Mulawarman merupakan raja pemeluk agama Hindu yang terkenal baik budi. Raja Mulawarman menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Sikap kepahlawanan dari Raja Mulawarman yaitu adil dan bijaksana, taat menjalankan ajaran agama, serta mencintai rakyatnya. Dan juga Raja Mulawarman adalah seorang yang dermawan. Peninggalan dari Raja Mulawarman yaitu Yupa. Raja Kertanegara merupakan raja dari kerajaan Singasari. Raja ini adalah raja pemeluk agama Hindu yang berhasil menaklukkan seluruh wilayah Nusantara. Sikap kepahlawanan dari Raja Kertanegara yaitu pantang menyerah dalam menyatukan Nusantara, berani dan tegas menolak untuk tunduk kepada bangsa Mongol. Peninggalan dari Raja Kertanegara yaitu Candi Singasari. Raja yang berikutnya yaitu Raja Purnawarman yang berasal dari kerajaan Tarumanegara. Raja ini membangun saluran air dan memberantas perampok. Sikap kepahlawanannya yaitu berjiwa pemimpin, gagah berani, peduli terhadap rakyat. Peninggalan dari Raja Purnawarman yaitu sebuah prasasti yang bernama Jaruteun. Pengaruh prasasti ini adalah sebagai sumber sejarah. Raja Sanjaya yang berasal dari kerajaan Mataram kuno Hindu. Raja Sanjaya merupakan pendiri kerajaan Mataram kuno yang bercorak Hindu. Sikap kepahlawanannya yaitu gagah dan berani. Peninggalan dari Raja Sanjaya yaitu sebuah prasasti Janggal. Prasasti ini juga dijadikan sebagai sumber sejarah dan sebagai objek wisata sejarah. Raja Jayabaya yang merupakan kerajaan Kediri. Raja Jayabaya meramaikan suatu peristiwa di masa pendatang yang terkenal dengan sebutan Ramalan Jayabaya. Sikap kepahlawanannya yaitu gagah dan berani dan rela berkorban. Peninggalan dari Raja Jayabaya yaitu Prasasti Hantang atau Prasasti Talan dan Prasasti Jepun. Ada juga peninggalan sebuah kitab yang bernama Kitab Jangka Jayabaya. Peninggalan dari Jayabaya yaitu peninggalan sebagai sumber sejarah. Raja Hayam Wuruk dari kerajaan Majapahit. Raja Hayam Wuruk berhasil membawa kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Sikap kepahlawanan yaitu gagah berani dan peduli terhadap rakyat. Peninggalan dari Raja Hayam Wuruk yaitu sebuah kitab negara Kertagama karangan Empu Prapanca. Peninggalan ini berpengaruh digunakan istilahnya Pancasila sebagai dasar negara.
Pati Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit. Pati Gajah Mada merupakan seorang raja yang menumpas pemberontakan Ranggalawai, Sora, Nambi, Kuti, dan Sadeng. Pati Gajah Mada juga mengucap Sumpah Palapa. Sikap kepahlawanannya rela berkorban, gagah berani, dan bersikap ksatria. Peninggalan dari Gajah Mada yaitu sebuah kitab yang bernama Kitab Utarama Manawa. Pengaruh peninggalannya dijadikannya sebagai sumber sejarah. Tokoh dan peninggalan pada masa kerajaan Buddha. Raja yang pertama yaitu Raja Balaputadewa dari Kerajaan Sriwijaya. Raja ini adalah seorang raja pemeluk agama Buddha yang berhasil membuat kerajaannya sebagai pusat perdagangan, pelayaran, pendidikan, dan penyebaran agama Buddha di Nusantara. Sikap kepahlawanannya jujur dan disiplin dalam memimpin rakyatnya, adil dan bijaksana dalam menegakkan hukum. Peninggalan dari Balaputradewa yaitu sebuah prasasti yang bernama Prasasti Kedukan Bukit. Ratu Simo dari Kerajaan Kaligingga. Ratu Simo berhasil membuat Kerajaan Kaligingga mencapai puncak kejayaannya. Pada masa pemerintahannya, hukum ditegakkan dengan tegas dan seadil-adilnya. Sikap kepahlawanan yaitu gagah dan berani serta berjiwa ksatria. Peninggalan dari Ratu Simo ajaran tentang kejujuran, penegakan hukum, dan seadil-adilnya. Pengaruh peninggalannya, kejujuran dan keadilan hukum merupakan ajaran yang akan berlaku selamanya dan membentuk kepribadian generasi bangsa. Raja Samaratungga dari Kerajaan Mataram Kuno Buddha. Raja Samaratungga berhasil membangun sebuah candi Borobudur. Sikap kepahlawanannya gagah dan berani, penuh semangat dan pantang menyerah. Peninggalan dari Raja Samaratungga yaitu Candi Borobudur. Pengaruh peninggalannya dijadikan sebagai sumber sejarah dan juga sebagai objek wisata sejarah. Berikutnya, tokoh dan peninggalan pada masa kerajaan Islam. Yang pertama, Sultan Iskandar Muda yang berasal dari Kerajaan Aceh. Raja ini merupakan raja pemeluk agama Islam yang berhasil membuat kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaannya. Sikap kepahlawanannya yaitu adil dalam menegakkan hukum, selalu mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Peninggalan dari Sultan Iskandar Muda yaitu sebuah masjid raja yang bernama Masjid Raya Baitur Rahman. Raden Patah dari Kerajaan Demak. Raja ini adalah seorang raja pemeluk agama Islam yang menjadi penguasa pertama Kerajaan Demak. Sikap kepahlawanannya menghormati kebebasan beragama dan juga berani melawan penjajah. Peninggalan dari Raden Patah yaitu Masjid Agung Demak. Sultan Malik Al-Saleh yang berasal dari Kerajaan Samudra Pasai. Sultan Malik Al-Saleh merupakan pendiri Kerajaan Samudra Pasai. Sikap kepahlawanannya gagah dan berani, penuh semangat dan pantang menyerah. Peninggalannya yaitu Nisan Sultan Malik Al-Saleh. Pengaruh peninggalannya dijadikan sebagai sumber sejarah dan juga sebagai objek wisata secara dan religi. Sultan Ageng Tirtayasa dari Kerajaan Banten. Pada tahun 1580 Masehi terjadi perselisihan antara Sultan Ageng Tirtayasa dan putranya yang bernama Sultan Haji. Keadaan itu kemudian dimanfaatkan oleh VOC untuk melakukan politik adu domba. Sikap kepahlawanannya bekerja sama, rela berkorban, gagah dan berani, berjiwa kesatria, penuh semangat dan pantang menyerah.
peninggalan dari Sultan Ageng Tirtayasa yaitu sikap anti penjajah. Pengaruh peninggalannya, sikap anti penjajah harus diterapkan hingga sekarang. Sultan Hairun dari Kerajaan Ternate. Pada tahun 1565 Masehi, Sultan Hairun menyerang Portugis, tetapi ia terbunuh pada tahun 1570 Masehi. Sikap kepahlawanannya, ikhlas berjuang, gagah dan berani, berjiwa kesatria, penuh semangat, pantang menyerah. Peninggalannya, sikap toleransi antar umat beragama dan sikap anti penjajahan. Pengaruh peninggalannya, sikap toleransi antar umat beragama dan anti penjajah masih diterapkan hingga sekarang. Sultan Nuku dari Kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Nuku. Kerajaan Tidore menjadi pusat pengembangan agama Islam di kawasan timur Nusantara. Sikap kepahlawanan Sultan Nuku, ikhlas berjuang, gagah dan berani, berjiwa kesatria, penuh semangat dan pantang menyerah. Peninggalannya yaitu agama Islam berkembang terutama di wilayah Maluku. Pengaruh peninggalan dari Sultan Nuku, lebih dari separuh penduduk Maluku dan Maluku Utara beragama Islam. Sultan Hadiwijaya dari Kerajaan Pajang. Sultan Hadiwijaya merupakan pendiri Kerajaan Pajang. Sikap kepahlawanannya, gagah dan berani, penuh semangat dan pantang menyerah. Peninggalan dari Sultan Hadiwijaya yaitu makamnya sendiri, makam Sultan Hadiwijaya. Pengaruh peninggalannya, dijadikan sebagai sumber sejarah dan juga sebagai objek wisata sejarah dan religi. Sultan Agung Hanyokrokusumo dari Kerajaan Mataram Islam. Pada tahun 1628 dan 1629, beliau melakukan serangan terhadap VOC di Batavia, tetapi gagal karena wabah, penyakit, kelaparan, dan tentaranya tercerai-berai dalam perjalanan pulang. Sikap kepahlawanannya, gagah dan berani, penuh semangat dan pantang menyerah. Peninggalan dari Sultan Agung Hanyokrokusumo yaitu sebuah masjid yang bernama Masjid Kota Gede, Sastra Geding, Kalender Tahun Jawa. Pengaruh peninggalannya, dijadikan sebagai sumber sejarah, sebagai objek wisata sejarah dan religi, dan juga kalender tahun Jawa masih digunakan hingga sekarang. Sultan Hasanuddin dari Kerajaan Goa Talo. Sultan Kerajaan Hasanuddin berhasil membuat Kerajaan Goa Talo atau Makassar mencapai puncak kejayaannya. Sultan Hasanuddin mendapat julukan ayam jantan dari timur karena berani melawan Belanda dan menghalangi Pelaut Makassar membeli rempah-rempah dari Maluku. Sultan Hasanuddin kalah karena pengkhianatan Raja Aru Palaka dari Bone dan terpaksa menandatangani perjanjian Bongaya yang merugikan rakyat Goa Talo, Makassar. Sikap kepahlawanannya, gagah dan berani, penuh semangat dan pantang menyerah. Peninggalannya, sebuah makam Sultan Hasanuddin. Makam ini juga dijadikan sebagai peninggalan sejarah. Perjuangan tokoh kerajaan Hindu dan Buddha. Setiap tokoh pahlawan pada zaman kerajaan mempunyai ciri khas masing-masing dalam berjuang. Namun, mereka mempunyai cita-cita yang sama, yaitu menciptakan perdamaian, memperjuangkan kesejahteraan dan persatuan bangsa. Salah satu tokoh terkenal pada masa kerajaan Hindu dan Buddha, misalnya Raja Sanjaya. Raja Sanjaya merupakan seorang raja pemeluk agama Hindu yang taat pada ajarannya.
Berikut ini tokoh-tokoh masa kerajaan Hindu dan Buddha beserta pencapaian yang telah dilakukannya. Yang pertama, Raja Mulawarman dari Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Pencapaiannya yaitu seorang raja yang baik budi. Rakyat hidup sejahtera dan makmur pada masa pemerintahannya. Menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana saat upacara keagamaan, membagikan emas dan tanah kepada rakyatnya. Yang kedua, Raja Purnawarman dari Kerajaan Tarumanagara di Jawa Barat. Perjuangan Raja Purnawarman membuat saluran air untuk mengairi lahan pertanian, manfaatkan sungai untuk mencegah banjir, dan juga seorang raja yang bijaksana. Yang ketiga, Raja Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Raja Hayam Wuruk berhasil membawa Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Raja Hayam Wuruk menyejahterakan rakyat dengan membuka lahan pertanian dan pembuatan bendungan serta saluran pengairan. Rakyat hidup damai dan makmur karena pertahanannya yang kuat dari serangan musuh. Tokoh yang berikutnya, Mahapati Gajah Mada berasal dari Kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Mahapati Gajah Mada adalah seorang Mahapati yang gagah berani menaklukkan wilayah lain untuk mempersatukan Nusantara, menjaga keamanan Kerajaan Majapahit dari serangan musuh, bersumpah akan mempersatukan Nusantara yang dikenal dengan Sumpah Palapa. Relief Mahapati Gajah Mada yang memegang keris relief ini berada di kawasan Monumen Nasional atau Monas, Jakarta. Raja Balaputra Dewa dari Kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan. Raja Balaputra Dewa berhasil membawa Kerajaan Sriwijaya mencapai kejayaannya, membuat Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim yang kuat dan menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara. Membuat Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai pusat pendidikan dan penyebaran agama Buddha. Cukup sekian pelajaran kita, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.